Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Tirta Gunada dengan NPI 14121000058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu ITS Analisis Produktivitas kelas A dengan dosen pengampu Bu Erni Puspanantasari Putri dengan bab yang berjudul pengukuran produktivitas berdasarkan model-modelnya dengan pendekatan POS PAD. Next. Dan ini data keuangan perusahaan yang meliputi aspek produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal seperti yang diuraikan pada tabel berikut. Karena di sini terdapat 16 bulan dari bulan Januari 2020 hingga bulan April 2021, karena di sebelumnya diberitahukan karena NBI genap itu 16 bulan, untuk NBI ganjil 15 bulan. Dan saya karena NBI genap, saya menggunakan 16 bulan. Next. Oh, yang gue deh, tenaga kerja deh. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan di tenaga kerja saja. Dan ini adalah rumus tenaga kerja, yaitu laba kotor dibagi gaji total. Dari bulan Januari 2020 hingga April, kita cari laba kotornya tadi, sama dibagi nanti gaji total, hingga ketemunya. Next. Hingga ketemunya ini kita bagi ya, dari laba kotor saya kasih kolom A, untuk gaji total saya kasih kolom B. Dan di sini perlu diketahui karena apa barangnya berbeda dari yang atas sama yang bawah. Untuk yang hijau nanti kita patenkan buat pembagian selanjutnya. Next. Dan ini grafik rasio produktivitas tenaga kerja. Dari tadi yang kita bagi bulan Januari hingga April, ketemu kita masukkan di sini untuk mencari rata-rata nilai tenaga kerja tertinggi, terendah, hingga tengah-tengah. Untuk rasio produktivitas tenaga kerja tertinggi terdapat di bulan Desember 2020, yaitu 8,23. Untuk rasio produktivitas tenaga kerja yang terendah ada di bulan Januari 2021, yaitu 3,11. Sedangkan untuk rasio produktivitas tenaga kerja tengah-tengah ada telah 4,33. Next. Dan ini indeks produktivitas atau IP tenaga kerja yang hasil kita bagi tadi kita ketemu, yang warna hijau yang tadi saya bicarakan untuk kita patenkan semua yang telah kita bagi, contohnya 3,69 kita bagi lagi 3,69. Dan untuk yang bawahnya bulan Februari 2020 hasilnya 5,65. Jadi kita bagi 5,65 dikali, maksud saya dibagi 3,69 dikali 100%. Dan nanti hasilnya kita masukkan ke tabel berikutnya lagi. Next. Dan ini adalah hasil yang kita peroleh dari indeks produktivitas IP tenaga kerja tadi, yang sudah kita bagi dan kita kalikan 100%. Hasilnya ada di kolom ini. Untuk itu kita akan mengetahui berapa IP tenaga kerja, maksud saya grafik IP tenaga kerja tertinggi, terendah, dan tengah-tengah. Untuk grafik IP tenaga kerja yang tertinggi ada di bulan Desember 2020 dengan 223. Sedangkan yang terendah ada di bulan Januari 2021 sama kayak yang tadi, nilainya 84. Dan untuk IP tenaga kerja tengah-tengah adalah 118. Next deh. Langsung ke keseluruhan aja. Dan ini kita lanjut ke langsung ke keseluruhan untuk menyingkat waktu. Setelah kita mengetahui semua,
Oh, sebelumnya ada ini. Sebelumnya. Nah, ini. Kita sudah masukkan tadi adalah produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Kita cari rata-rata dari keseluruhan ini tadi. Dan ketemunya untuk produksi 2,12, organisasi 2,06, penjualan 1,86, produk ada 0,31, tenaga kerja 5,11, dan modal ada di 1,64. Next. Dan tadi setelah kita cari rasio rata-ratanya tadi, kita akan buat grafiknya. Dan ini kita akan mengetahui di mana paling rendah, paling tingginya. Untuk nilai yang paling rendah ada di produk dengan 0,31 dan tenaga kerja ada di 5,11. Next. Dan tadi analisa rasio produktivitas keseluruhan aspek. Rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tertinggi ada tadi di tenaga kerja 5,11. Untuk keseluruhan terendah ada di 0,31 produk. Rata-rata rasio produktivitas keseluruhan tengah-tengah ada di 1,96. Dengan peningkatan perbaikan produktivitas rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendah ada di produk, maka kita akan melakukan aspek produksi sebagai berikut. Karena yang terendah ada di produk, kita akan mencari tindakan perbaikannya seperti perencanaan produk, pengembangan produk, tanggapan pemakai, keuntungan produk, dan analisis nilai. Next. Dan saya akan membacakan salah satunya tadi perbaikannya seperti pengembangan produk yang baik itu bagaimana dengan pengendalian kualitas, memastikan bahwa produk yang kita kembangkan memiliki standar kualitas yang tinggi dan bebas dari cacat. Melakukan berbagai pengujian teknis dan kontrol kualitas untuk memastikan produk sesuai dengan permintaan pelanggan. Seperti itu cara perbaikannya. Next, next. Dan kesimpulan dari presentasi yang sudah saya buat ini adalah rata-rata rasio produktivitas, aspek dengan produktivitas rata tertinggi ada di tenaga kerja tadi 5,11, dengan aspek dengan produktivitas rata-rata terendah ada di produk dengan nilai 0,31, dengan IP atau indeks produktivitas tertinggi dan terendah terjadi pada beberapa aspek seperti produksi 252 di bulan September 2020 dan tenaga kerja 2023 di bulan Desember 2020. Indeks terendah terjadi pada waktu yang berbeda, seperti di penjualan 40 di bulan Agustus 2020 dan modal 39 di bulan September 2020. Untuk rekomendasi peningkatan produktivitas aspek produk, kita harus meningkatkan jumlah output, mengurangi biaya produksi, menambah jumlah tenaga kerja, dan menggunakan mesin dan teknologi yang lebih baik hasilnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.